Jadi itu yang selama ini banyak dikenal orang itu Basarnas. Jadi Basnas itu dianggap Badan Penanggulangan Bencana. Basarnas, tapi Basnas adalah lembaga ambil zakat. Betul. Seperti itu. Seperti itu. Banyaknya program itu tadi, Pak. Pasti setiap misi itu kan mesti ada tantangannya, Pak. Betul. Apa sih tantangan yang Bapak rasakan selama menjalankan program-program yang ada di Basnas itu? Jadi Basnas itu uniknya lembaga satu kecil, tetapi menangani semua lembaga OPD yang ada di Kabupaten Tulungagung. Jadi sakti Basnas. Luar biasa. Baru tahu, saya baru tahu ini, Pak. Jadi ya, halo Sobat Ratu semuanya, kembali lagi. Kali ini kita di dalam podcast lebih dekat, yang mana pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan orang-orang hebat, yang mana beliau adalah dari Basnas Kabupaten Tulungagung. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita sapa beliau. Di sini ada Pak Wahid. Halo Pak Wahid. Siap. Ini juga ada Mas Manan. Ya, beliau ini adalah pimpinan dari Basnas yang ada di Tulungagung, yang mana pada kesempatan kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk dapat lebih dekat lagi mengulik mengenai apa sih Basnas itu, karena saya sendiri mengetahui bahwasanya Basnas itu hanya kebagian untuk membagikan zakat seperti itu, Bapak. Nah, lanjut ke pertanyaan. Nah, ini sebelum kita masuk ke pertanyaan lebih dalam lagi, Bapak, saya ingin tahu apa saja sih sebenarnya tupoksi ya dari Basnas sendiri, Pak? Apakah hanya membagikan zakat atau ada tupoksi-tupoksi lain, Pak? Begitu. Jadi Basnas itu memang banyak belum dikenal oleh masyarakat luas. Ya, betul. Jadi, Basnas itu makhluk apa sebenarnya ya? Atau makanan apa? Iya. Jadi Basnas itu adalah lembaga pemerintah tapi non struktural. Ditugasi oleh pemerintah untuk satu, mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah ZIS. Kemudian mentasarufkan, jadi membagikan zakat, infak, dan sedekah itu kepada masyarakat yang berhak menerima, yaitu asnaf 8. Ada fakir miskin, gharim, dan sebagainya itu. Jadi itu yang selama ini banyak dikenal orang itu Basarnas. Jadi Basnas itu dianggap Badan Penanggulangan Bencana. Basarnas, tapi Basnas adalah lembaga ambil zakat. Betul. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Nah, di sini kan kita juga pada podcast kali ini kita mengambil tema bahwasanya Basnas itu juga mempunyai upaya untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Tulungagung dan juga membantu pembangunan yang ada di Tulungagung. Nah, dari program-program Basnas sendiri, Pak, yang ada di Tulungagung, apa saja sih upaya yang sudah dilakukan oleh Basnas Tulungagung untuk menuntaskan kemiskinan dan juga pembangunan yang ada di Tulungagung ini, Pak? Jadi begini, salah satu program Basnas yang belum banyak dikenal orang adalah salah satu program Satu Keluarga Satu Sarjana. Jadi Basnas membiayai mahasiswa yang direkrut oleh Basnas, kemudian itu kita biayai mulai dari awal sampai selesai kuliah. Oh, jadi dari Basnas, Pak? Itu dari Basnas itu sebanyak 80 mahasiswa. 80 mahasiswa. Jadi selama 4 tahun itu kita biayai mereka. Itu tersebar di seluruh perguruan yang ada di Tulungagung. Jadi ada yang di UIN 1, ada yang di Unita, kemudian ada di Unitas Binika, di Setit Diponegoro, dan Setit Muhammadiyah. Itu kita rekrut mereka memang benar-benar keluarga yang tidak mampu, dan memang dalam satu keluarga itu belum ada yang sarjana. Jadi itu yang kita biayai. Kemudian yang kedua, program Basnas itu ada yaitu jambanisasi. Jadi biar kabupaten bebas ODF. Itu kita buat jambanisasi yang ini sudah berkembang hampir 70 unit yang sudah kita buatkan di seluruh Tulungagung ya. Yang paling banyak itu ada di Kecamatan Kedungwaru, kemudian Kecamatan Ngantru, Kecamatan Karangrejo, dan Kecamatan Rejotangan. Jadi mereka-mereka yang selama ini belum punya jamban, Basnas ikut membantu program pemerintah untuk jambanisasi itu. Kemudian ada lagi program yaitu pemberdayaan ekonomi. Kita ada semacam Z-Migas. Z-Migas itu apa, Pak? Seperti kalau yang tren bagi kaulah muda kaum Z itu kan Megacuan. Oh. Jadi Megacuan itu kita buat untuk kaki 5.
Nah, ZMI guys itu ada kepanjangannya. Iya. Gerakan ajakan empati senang sodako. Guys, Pak, ya. Guys. Biar kita menarik kaula-kaula muda. Ya, betul. Kaum Z ini yang kan manggilnya guys itu. Ini guys itu yang ini kita mulai bantu mereka dari satu pelatihan, cara membuat mie-nya bagaimana, kemudian permodalannya. Kemudian lagi sampai kepada peralatan gerobak, peralatan dan sebagainya. Semuanya dari Basnas. Semua dari Basnas. Kemudian tidak hanya cukup dari situ, kita juga evaluasi tempatnya. Ini layak dan tidak layak tempatnya itu. Kemudian kita akan monef. Per 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali itu kita lakukan monef. Jadi ini ada perkembangan bagus atau tidak. Itu ada ZMI guys. Kemudian ada juga ZMI pentol. Jadi Z pentol guys. Pentol guys, ada pentol guys itu juga. ada guysnya juga. Kemudian selain itu juga ada Z kopi. Kopi ini Pak Manan ya, kemarin yang baru kita launching kan juga di Tulungagung juga kan suka ngopi. Suka kopi. Basnas jadi program Basnas memang untuk mengentasan kemiskinan sesuai dengan karakter lokal. Kalau bahasa kita adalah lokal genius. Lokal geniusnya itu yang kita terapkan. Kemudian ada lagi bantuan permodalan untuk pedagang kaki lima, pedagang eyek dan sebagainya itu kita juga bantu. Jadi kita bantu mereka 1.500.000 untuk modalnya. Kemudian ada lagi program kita yang baru kemarin kita launching yaitu microfinance desa. Jadi bantuan permodalan, pinjaman tanpa bunga, tanpa anggunan. Monggo Pak Manan, coba dijelaskan yang microfinance desa, mungkin Pak Manan bisa menambahkan yang manggilnya Mas apa Pak? Ini Mas. Mas. Ya. Panggilnya Mas. Jadi untuk program ekonomi khususnya di bagian permodalan itu kita ada 3 step yang kita lalui, Pak. Memang tujuan utamanya itu satu untuk menguatkan modal para mustahik khususnya pedagang kecil. Terus kemudian yang kedua itu kita ingin membebaskan mereka dari rentenir. Iya. Jarang Basnas ya. Zakat ini ya. Jadi di situ kita sendiri sebelum ke BMD itu Basnas juga sudah punya program yang namanya bantuan modal usaha, Pak. Bantuan modal usaha itu sebesar 1.500.000, tapi di situ kita memberikan dorongan kepada mustahik untuk berlatih sedekah subuh 1 hari 2.000. Itu kita kasih 1.500.000 dalam jangka waktu 1 tahun. Kita evaluasi lagi bagaimana perkembangan dagangannya, terus kemudian apakah masih butuh penguatan modal lagi, terus kemudian yang menjadi catatan mereka harus sudah tidak pakai rentenir lagi. Itu bisa kita bantu lagi untuk permodalan di tahun yang kedua. Itu modal satu kali lagi 1.500.000 lagi dengan pola yang sama. Kita dorong mereka untuk berinfak Rp2.000 satu hari. Itu terus kemudian infak itu akan selanjutnya disetorkan ke Basnas sebagai infak murni, artinya mereka berinfak dan kita catat by name by address. Terus kemudian setelah itu kalau kita evaluasi lagi bagaimana perkembangan dagangannya, terus kemudian kalau memang masih membutuhkan penguatan modal lagi, nanti kita akan geser ke BMD, Basnas Microfinance Desa. Nah, kalau di BMD ini kan pinjaman murni, artinya pinjaman dan harus mengembalikan. Cuma kita ada kemudahan tanpa bunga, tanpa agunan, dan tanpa biaya administrasi. Itu, Pak. Luar biasa. Program-program Basnas banyak sekali. Tidak hanya itu. Ada lagi satu misal program kita adalah bantuan berupa sembako bagi mereka yang memang membutuhkan untuk sembako. Ada lagi bantuan biaya hidup sebatang kara. Jadi orang yang sudah tua renta, kemudian dia tidak punya penghasilan, tidak punya keluarga. Biasanya hidupnya mereka dari tetangga. Itu Basnas bantu dari Basnas Kabupaten itu 300.000 per bulan selama hidup. Kemudian kalau dari Basnas Provinsi itu 600.000 per bulan selama hidup juga mereka. Jadi kita bantu. Kemudian ada lagi yaitu kita bedah rumah. Jadi rumah dari kebakaran
kemudian kebencanaan yang itu tidak ditanggung oleh biaya APBD maupun pemerintah, itu larinya ke Basnas. Jadi seperti rumah kebakaran yang kemarin terjadi di Rejo Agung. Rejo Agung kebakaran, diajukan ke Perkim nggak bisa karena itu kelalaian kebakaran. Padahal kondisinya mereka tidak mampu betul, akhirnya ya larinya ke Basnas. Basnas yang melakukan pembedahan. Ini program-program pemerintah yang bisa ditopang Basnas itu banyak sekali. Kemudian ada lagi, kita ternak kambing. Ternak kambing juga? Iya, ada yang modelnya kolongan itu, yaitu satu kelompok itu banyaknya jumlahnya sekitar 20 orang. Kita bantu kambing sampai 80 kambing. Tidak cukup dari kambing saja, kita bantu alat untuk memproses kotoran kambing menjadi pupuk organik. Pupuk organik itu Basnas beli. Kita bantukan lagi kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi dari hulu ke hilir. Seperti itu yang dilakukan Basnas. Banyak sekali program-program. Nah, dari banyaknya program itu tadi, Pak, pasti setiap misi itu kan mesti ada tantangannya, Pak. Nah, betul. apa sih tantangan yang Bapak rasakan selama menjalankan program-program yang ada di Basnas itu? Yang paling banyak adalah proposal yang masuk. Proposalnya itu banyak sekali. Kemudian dananya yang masuk ke Basnas masih sedikit, sekitar 5 miliar berapa. Sebenarnya potensi zakat, terutama ASN di Tulungagung itu besar sekali. Karena data yang kami terima, jumlah ASN di Tulungagung itu kurang lebih 10.500. Kalau itu mereka memahami bahwa zakat adalah kewajiban rukun Islam yang ketiga, itu potensi zakat di Tulungagung per tahunnya itu bisa mencapai 10 miliar lebih. Itu potensinya luar biasa. Dan kalau potensi itu digarap, untuk pengentasan kemiskinan Tulungagung tidak susah pemerintah. Gandeng Basnas saja insya Allah bisa teratasi lah untuk mengatasi kemiskinan. Nah, makanya dengan Bapak itu kegiatan seperti ini benar-benar kita harapkan kita mengetuk hati masyarakat Tulungagung, para muzaki, para ASN yang sudah berhak untuk mengeluarkan zakat karena sudah nisab, kemudian sudah haulnya. Mari salurkan zakatnya kepada Basnas Tulungagung. Yakin Basnas Tulungagung akan amanah. Transparan. Karena kita per 3 bulan sekali itu pelaporan kepada para muzaki, baik itu ASN maupun OPD maupun kepada Bupati, Kemenak, kita laporkan per 3 bulan sekali. Bentuk pertanggungjawaban kita, akuntabilitas kita, transparansi kita terhadap pengelolaan zakat umat. Ini yang seperti itu. Pak. Nah, itu berhubung tadi Bapak juga sudah menyarankan untuk seluruh masyarakat untuk berzakat, Pak, ya. Ini sebentar lagi juga sudah memasuki bulan Ramadan. Betul, Mas. Bagaimana, saya pengen tahu bagaimana sih dari Basnas sendiri untuk mengolah zakat itu di dalam internal Basnas. Pengolahannya strukturalnya seperti apa, terus pengolahannya seperti apa, bagaimana, Pak, di Basnas sendiri? Jadi Basnas itu kan karena kita komisioner Basnas pimpinan itu diangkat oleh Bupati. Jadi sebagai pelaporan setiap kegiatan atau program akan kita laporkan. Kemudian Basnas setiap tahunnya sebelum menjalankan program itu sudah bikin semacam RKHT, rencana kegiatan anggaran tahunan program-program Basnas. Jadi jauh sebelum Ramadan, Pak, ya sudah buat. Termasuk Ramadan ini persiapan kita sudah banyak sekali. Program-program terutama nanti juga kita akan melakukan semacam memberikan bantuan santunan kepada para penjaga palang pintu kereta yang tidak ada palang pintunya. Tidak ada palang pintunya. Iya, kemudian para Pak Uga, penjaga di perempatan-perempatan itu, insya Allah nanti akan kita kasih sembako sama bingkisan, kemudian sama uang tunai lah untuk penghargaan kepada mereka. Kemudian yang untuk sosialisasi tentang berzakat, kita nanti akan sosialisasi. Kemudian ada semacam program gerakan cinta zakat. Nanti akan kita lakukan di Pendopo. Nanti kita akan mengundang seluruh kepala OPD, Forkopimda, kemudian para pengusaha-pengusaha, mereka untuk kita woro-woro lah. Penyadaran mereka tentang pentingnya dan wajibnya untuk berzakat. Dan disalurkan kepada Basnas. Sehingga Basnas nanti akan bisa mentasarufkan kepada masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tulungagung. Seperti itu, Pak. Jadi
pasti kita dari Basnas sendiri juga memerlukan peran serta dari masyarakat juga, Pak. Betul, Ya. betul. Nah, ini juga saya pertanyaan nyambung lagi, Pak. Bagaimana sih dari Basnas sendiri untuk memperdayakan masyarakat itu ikut serta dalam membantu Basnas untuk menjalankan program-program itu bagaimana, Pak? Jadi Basnas itu punya lembaga yang namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Itu ada di setiap desa, kemudian di setiap kecamatan, kemudian juga ada unit pengumpul zakat itu di musola-musola sama masjid-masjid seluruh yang ada di Kabupaten Tulungagung. Itu mereka kita kasih SK. Mereka bisa mengumpulkan uang zakat infak sedekah yang ada di UPZ itu, baik di masjid, musola maupun di desa-desa. Kemudian disetorkan ke Basnas. Kemudian Basnas kembalikan lagi berupa program kepada para OPZ-OPZ itu. Seperti zakat mal, zakat fitrah dan sebagainya. Ini kebetulan akan zakat fitrah juga kan, karena Ramadan ini. Ini kita juga sudah mulai akan menggalang, akan pertemuan dengan beberapa OPZ, kemudian sama relawan-relawan kita yang ada di kecamatan. Nah, mereka juga akan membantu pendistribusian terhadap program-program Basnas. Seperti itu. Jadi ada beberapa banyak program Basnas tadi. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, untuk Basnas sama Basarnas itu berbeda. Berbeda. Iya. Karena jangan disamakan ya. Karena tadi banyak berasumsi bahwa Basnas dan Basarnas sama. Jadi hanya nangani bencana saja. Basnas punya tenaga untuk nangani bencana. Sendiri juga, Pak. Namanya Basnas Tanggap Bencana. Jadi setiap ada kebakaran, kemudian ada banjir, Basnas bergerak di situ, bekerja sama dengan BPBD, kemudian Basarta juga. Karena Basnas bagian ada pendanaan, mungkin bagian konsumsi, bagian akomodasi, dan pada recovery Basnas bagian untuk menambah permodalan kepada mereka-mereka yang berdampak banjir. Ada juga. Jadi Basnas itu uniknya lembaga satu kecil, tetapi menangani semua lembaga OPD yang ada di Kabupaten Tulungagung. Jadi sakti Mas. Luar biasa. Baru tahu, saya benar-benar tahu ini, Pak. Jadi OPD banyak yang bekerja sama sinergi dengan kita. Seperti kemarin launching kopi dari Dinas Koperasi. Di depan Pemkap itu. Itu juga bergandeng dengan Basnas. Iya. Makanya Basnas juga menelurkan di sana launching juga Z Coffee. Di situ. Alhamdulillah kita bisa menyampaikan dengan program ini kepada masyarakat luas. Basnas lembaga satu, tetapi banyak program yang diayahi bahasa orang ya. Seperti itu. Nah, ini sekarang saya akan mencoba tanya kepada Mas Mana nih. Mas, bagaimana sih cara dari Basnas sendiri untuk mengukur tingkat keberhasilan dari program-program Basnas itu? Bagaimana? Boleh tahu. Jadi kita di Basnas ini sudah tiap 6 bulan ya, tiap 6 bulan itu ada yang namanya survei kajian dampak. Jadi kita memang ada survei kajian dampak zakat itu dari semua yang menerima zakat. Artinya bantuan program dari Basnas itu kita ukur dari sisi ekonomi untuk yang pendaya-gunaan, apakah sudah ada perubahan atau peningkatan dari yang sudah kita bantu dan dari yang sebelum dan yang sudah kita bantu. Terus kemudian kita juga dituntut supaya mustahik ini juga berubah tidak hanya dari sisi ekonomi, dari sisi peribadahannya juga berubah. Yang semula sebelum menerima bantuan dari Basnas mungkin sholatnya belum berjamaah, itu setelah menerima bantuan dari Basnas kita harapkan mereka juga berubah, jadi rutin berjamaah dan seterusnya. Kemudian dari sisi sosial juga demikian, makanya kita ada pelatihan sedekah subuh tiap untuk menerima bantuan modal itu. Ada yang namanya seperti IZN, Indeks Zakat Nasional. Jadi ada barometernya. Ya, keberhasilan pendayagunaan zakat ini terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan. Nah, tahun ini kita ditarget oleh Basnas Pusat maupun sama Bappenas harus mampu untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Itu diukur sekarang. Kemarin kita baru rapat dengan Bapeda, bahkan Kabupaten Tulungagung, kita diminta data Pak Manan ya. Siap. Jadi harus sinergi. Program Basnas harus sinergi dengan RPJMD-nya Kabupaten Tulungagung.
sama daerah itu harus selaras. Iya, harus selaras. Serasi program-programnya sehingga tidak ada tumpang tindih. Makanya kemarin kita usulkan Tulungagung harus menggunakan satu data kemiskinan. Jadi Basnas dengan dinas sosial, dengan dinas yang lainnya itu memberikan bantuan jangan sampai tumpang tindih. Sehingga tolak ukur pengukuran keberhasilan Basnas pentasarupan zakat ini untuk pengentasan kemiskinan sejauh mana. Ini sudah ada ukurannya. Dan kita kemarin termasuk kategori kelompok ketiga lah, Mas Yan, belum meningkat seluruh Indonesia. Ya, ada yang kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Mudah-mudahan tahun ini penilaian kita 2024 ini bisa naik kelas untuk Basnas Tulungagung. IJN-nya bisa naik kelas, untuk pengentasan kemiskinan. Nah, ini Pak, jadi setelah kita berbincang panjang ini, nah saya ingin mengetahui pesan-pesan untuk masyarakat, Pak. Apa sih mungkin zakatnya ditingkatkan lagi, mungkin yang belum berzakat atau seperti itu. Mungkin pesan-pesan untuk masyarakat luas seperti apa, Pak? Jadi harapan kami kepada masyarakat Tulungagung, para muzaki, para ASN yang memang sudah wajib untuk berzakat, monggo keluarkan zakat dengan semua, infak sedekah kepada Basnas Tulungagung karena ini dalam rangka untuk membantu pembangunan di Tulungagung, terutama untuk pengentasan kemiskinan masyarakat yang ada di Tulungagung, terutama kemiskinan ekstrim yang ini menjadi target Basnas untuk kita entaskan. Jadi harapan kami besar dukungan dari pemerintah Kabupaten Tulungagung, dari para ASN maupun para muzaki, pengusaha-pengusaha yang ada di Tulungagung, mari berbondong-bondong, mari berzakat ya kepada Basnas, dan ini merupakan kewajiban rukun Islam ini. Jangan hanya sholatnya saja yang diperbanyak, kemudian ibadah hajinya, umroh, zakat, ingat zakat ya. Dengan media ini kita harapkan benar-benar sampai kepada ya masyarakat tergetuk hatinya lah untuk berzakat kepada Basnas. Terima kasih banyak. Saya bisa menyampaikan ini. Oke, udah Mas Farhan sendiri gimana Mas Farhan? Sedikit menginformasikan kepada masyarakat Tulungagung. Jadi memang zakat itu ada 2 dimensi kalau menurut kami, yaitu dimensi vertikal, artinya kita memenuhi rukun Islam kita. Yang kedua adalah dimensi sosial. Jadi selain kita memenuhi rukun Islam, kita juga membantu para masyarakat Tulungagung yang di situ memang dalam kondisi yang kurang mampu. Jadi selain memenuhi kewajiban kita sebagai umat Islam, juga kita membantu secara sosial. Mungkin itulah. Mungkin itu tadi pesan-pesan dari Basnas untuk masyarakat. Biasanya kita semua selaku masyarakat Tulungagung itu kita harus berzakat, harus wajib berzakat selain rukun Islam dan juga ini adalah rukun sosial. Jadi bagaimana zakat yang Anda salurkan itu sangat bermanfaat bagi teman-teman, juga bagi seluruh masyarakat yang ada di Tulungagung, bahwasanya itu adalah salah satu program-program penentasan kemiskinan dan juga untuk sebuah pembangunan yang ada di Tulungagung. Jadi seperti itu, Pak ya. Iya. Oke. Nah, mungkin cukup segitu saja untuk teman-teman. Nanti kita akan lanjut lagi di episode kedua, ya Pak ya. Pasti ada episode kedua. Episode kedua dari Basnas pasti ada ya. Tunggu, bahwasanya nanti di bulan Ramadan Insya Allah kita buat podcast lagi, Pak ya. Oke, siap. Kita buat podcast lagi ya, seperti itu. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk tetap men-subscribe dan follow up untuk seluruh media sosial Radar Tulungagung untuk mendapatkan update berita terkini dan juga informasi-informasi yang aktual tentunya. Ya, saya Alek mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.